Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zahira Putri. Kali ini saya akan menjelaskan replikasi DNA, transkripsi, dan translasinya. Jadi, DNA atau deoksiribonukleik asid adalah molekul-molekul yang menyimpan informasi genetik yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan fungsinya semua organisme hidup dan memperbanyak virus-virus. DNA itu berbentuk untaian ganda heliks yang terdiri atas nukleotida N ukleotida, di mana setiap nukleotida ini terdiri atas gula, ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Dan basa nitrogen itu terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan timin. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel replikasi, DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase S siklus sel sebelum mitosis atau meiosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase. Kemudian, garpu replikasi atau cabang replikasi adalah struktur yang terbentuk ketika DNA berreplikasi. Garpu replikasi ini dibentuk akibat enzim helikase yang memutus ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA, membuat terbukanya untaian ganda itu menjadi dua cabang yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal DNA. Masing-masing cabang ini menjadi cetakan untuk pembentukan dua untaian DNA baru berdasarkan urutan nukleotida komplementernya. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan memperpanjang oligonukleotida yang dibentuk oleh enzim primase dan disebut primer. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan menambahkan nukleotida. Dalam hal ini, deoksiribonukleotida ke ujung 3 hidroksil bebas nukleotida rantai DNA yang sedang tumbuh. Dengan kata lain, rantai DNA baru disintesis dari arah 5 ke 3, sedangkan DNA polimerase bergerak pada DNA induk dengan arah 3 ke 5. Namun demikian, salah satu untaian DNA induk pada garpu replikasi berorientasi 3 ke 5, sementara untaian lainnya berorientasi ke 5 dan 3. Dan helikase bergerak membuka untaian rangkap DNA dengan arah 5 ke 3. Oleh karena itu, replikasi harus berlangsung pada kedua arah berlawanan tersebut. Genetika transkripsi atau serapan dari bahasa Belanda yaitu transkripte adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Proses transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA di dalam sel menjadi langkah awal sintesis protein. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Pengertian asli transkripsi adalah ahli aksara atau penyalinan. Di sini yang dimaksud adalah mengubah teks DNA menjadi RNA. Sebenarnya yang berubah hanyalah basa nitrogennya. Basa nitrogen timin di DNA yang pada RNA digantikan oleh urasil. Selanjutnya adalah jadi, proses inisiasi dimulai ketika enzim RNA telah mengenali dan mulai mengikat daerah DNA tertentu yang disebut dengan promotor. RNA polimerase yang telah mengikat, kemudian terjadi pencetakan atau pembacaan DNA yang kemudian menyusun rantai RNA komplementari. Terakhir merupakan terminasi transkripsi, merupakan proses RNA polimerase yang melepaskan RNA yang telah disintesis. Kemudian ia melepaskan diri dari DNA. Terakhir adalah translasi dalam genetika dan biologi molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Translasi menjadi 3 tahap sama seperti pada transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA dan tRNA dan ribosom selama proses translasi. Inisiasi dan elongasi rantai polipeptida juga membutuhkan sejumlah energi.